Dablek itu. Monyet-monyet, maling-maling itu dablek. Kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Geger, Presiden Prabowo akhirnya angkat bicara soal Amar Zoni. Kalimatnya bikin semua terdiam dan publik pun langsung ramai membicarakannya. Sahabat, kali ini Twins Trending akan membawa kamu ke dalam kisah yang tak hanya penuh emosi, tapi juga syarat tanda tanya besar. Karena di balik jeruji Nusa Kambangan, nama Amar Zoni ternyata belum benar-benar padam. Justru makin bergema sampai ke telinga orang nomor 1 di negeri ini. Sebelum kita lanjut, coba renungkan sebentar. Seberapa besar harga sebuah keadilan ketika semua orang mulai diam, tapi satu suara justru mengguncangkan istana? Apakah ini pertanda bahwa kebenaran akhirnya akan mulai terungkap? Tonton sampai akhir, karena kisah ini akan membuka sisi lain yang tak pernah kamu dengar sebelumnya. Kabarnya sejak Amar Zoni resmi dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, banyak pihak merasa ada yang janggal. Pemindahan itu dilakukan begitu cepat, nyaris tanpa proses transparan yang jelas. Menurut beberapa sumber, Amar bahkan dipindahkan dengan pengawalan super ketat, dan inilah yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Matanya disebut-sebut ditutup kain hitam selama perjalanan. Publik mulai berspekulasi, apakah ini prosedur normal atau justru ada alasan lain yang masih disembunyikan? Sebab, seperti yang diketahui, Nusa Kambangan bukanlah lapas biasa. Itu adalah penjara dengan tingkat keamanan tertinggi, tempat narapidana berat seperti gembong, narkoba, dan teroris ditempatkan. Dan kini, seorang aktor yang dulu dikenal ramah, humoris, dan dekat dengan masyarakat, tiba-tiba dikirim ke sana. Pertanyaannya, kenapa secepat itu? Di sisi lain muncul kabar mengejutkan dari sahabat sekaligus guru spiritual Amar, Ustadz Dery Sulaiman. Dalam sebuah unggahan yang kini ramai dibahas, ia menyebut bahwa dirinya telah mencoba menghubungi pihak berwenang. Bahkan disebut-sebut sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo. Isinya sederhana tapi menggugah agar negara meninjau ulang proses hukum Amar dan memastikan tidak ada perlakuan di luar batas kemanusiaan di dalam penjara. Kalau dia dituduhkan yang bukan berarti perlu kita bantu, itu aja. Ya mudah-mudahan lah dibantu Pak Presiden bisa dengar, dan karena jangan sampai ada satu rakyat negara ini pun yang terzalimin. Ya. Oke, Bang Ustadz, kalau untuk kabarnya peristiwanya itu di bulan Januari kemarin, menurut Bang Ustadz tanggapannya gimana? Nggak tahu aku, berarti kan aku ketemu kemarin udah kejadian itu. Ya, waktu aku ketemu Amar nggak ngomong apa-apa, ngomong baik-baik aja, ketemu di masjid, wajahnya bercahaya, dia buat amalan, bicara kebesaran Allah, dia udah sholat 5 waktu, nggak pernah tinggal katanya, dia nggak pakai lagi, setahun terakhir dia udah negatif. Ya. Kan dokter Ki setiap jenguk katanya dia mau tes urin. Udah lapang ya, anak tanya yang lainnya. Ini kan dari Bang Hotman sendiri kan mengatakan belum tahu kasusnya terkait diminta tolong. Mungkin sampai sekarang Pak Ustadz sendiri masih berharap kepada Bang Hotman atau seperti apa sih Pak Ustadz? Nggak ada, gue nggak berharap sama Bang Hotman. Aku cuma ngasih tahu aja. Oh. Ya, aku nggak berharap, jangan salah paham ya. Aku cuma ngasih tahu. Kalau mau bantu dibantu, kalau nggak apa-apa gitu, itu aja. Kan tapi Bang Hotman sudah ngirimkan yang berarti niat bantu gak? Nanti mereka masih rembukkan dulu, kalau mereka siap pegang dia pegang, kalau enggak ya enggak apa-apa Bang, serahkan ke Allah aja. Kalau menurutku sih urusan ini ngurus hukum di negara kita nih emang susah Bang, anak nggak ngerti Bang. Ya apa-apa harus pakai biaya, pakai ini semua nggak ngerti. Kalau Amar jelas nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Jadi kalau ada yang mau bantu ya bantu karena Allah saja ya. Bantu semuanya yang siap bantu, silakan bantu karena Allah. Dan disinilah titik balik cerita ini mulai muncul. Sebab beberapa hari kemudian beredar busikan bahwa Presiden Prabowo yang dikenal tegas tapi berhati lembut sudah menerima laporan tersebut. Katanya beliau sempat menanyakan kepada salah satu stafnya, apakah benar pemindahan Amar Zoni itu sudah melalui prosedur sesuai hukum. Kalimat singkat itu membuat ruangan rapat mendadak hening. Menurut kabar yang beredar, Prabowo hanya berkata dengan nada datar tapi penuh makna. Setiap warga negara berhak atas keadilan, termasuk dia.
Kalimat singkat itu memaknanya dalam, karena dari sana muncul spekulasi bahwa Presiden mulai menaruh perhatian pada kasus ini. Bukan karena Amar seorang artis, tapi karena nilai-nilai kemanusiaan yang ia yakini tak boleh dilanggar oleh siapapun. Beberapa sumber bahkan mengatakan pihak istana kini tengah memantau perkembangan kasus Amar Zoni lewat laporan internal. Sementara di luar sana, publik terus memperbincangkan ada apa sebenarnya di balik pemindahan mendadak itu. Mengapa terasa begitu tergesa-gesa, seolah ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Ustadz Dari dalam unggahan lanjutannya bahkan menulis sebuah kalimat yang menggugah hati ribuan warganet. Ia berkata, "Saya tidak membela dosa, tapi saya membela manusia." Kalimat itu seakan menjadi gema moral di tengah suasana yang mulai dingin, bahwa di balik semua kasus masih ada sisi kemanusiaan yang perlu dijaga. Dan entah kebetulan atau tidak, beberapa hari setelah itu kabarnya ada utusan dari lembaga tinggi negara yang mendatangi lapas Nusa Kambangan untuk melakukan inspeksi mendadak. Apakah itu bagian dari perintah presiden? Tidak ada yang tahu pasti. Namun sumber dari dalam menyebut suasana di lapas sempat berubah, petugas terlihat lebih waspada dan pengawasan terhadap Amar disebut-sebut diperketat namun juga lebih manusiawi. Semua ini membuat publik makin yakin ada sesuatu yang sedang bergerak diam-diam di balik tembok Nusa Kambangan, dan mungkin presiden sendiri sedang memantau dari jauhan. Tapi, benarkah begitu? Atau semua ini hanya kabar yang dilebih-lebihkan oleh publik yang masih simpati pada sosok Amar Zoni? Pertanyaan itu belum terjawab, namun satu hal pasti, ketika nama Amar mulai disebut di ruang kekuasaan, itu artinya cerita ini belum selesai. Dan kini, semua mata mulai menatap satu arah, ke istana. Karena sejak kabar Presiden Prabowo menaruh perhatian pada kasus Amar Zoni itu tersegar, suasana publik langsung berubah. Tagar keadilan untuk Amar sempat masuk trending di berbagai platform, sementara para penggemar, rekan artis, dan tokoh agama mulai bersuara. Mereka tidak membela kesalahan, tapi mereka menuntut kejelasan. Beberapa warganet bahkan menulis komentar menyentuh di media sosial. Kalau seorang Amar saja bisa diberlakukan begini, bagaimana dengan rakyat kecil yang tak punya nama? Komentar itu disukai puluhan ribu kali. Dan inilah momen di mana isu pribadi mulai berubah menjadi simbol perjuangan keadilan. Di sisi lain, sosok Irish Bella yang sebelumnya memilih diam, mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan sikap. Katanya lewat orang dekatnya, Irish menyampaikan rasa haru dan terima kasih kepada semua pihak yang masih peduli pada Amar, termasuk pada Presiden Prabowo yang dianggap punya hati nurani tinggi terhadap sesama. Meski ucapannya sederhana, tapi maknanya dalam. Seperti ada harapan kecil bahwa mungkin keajaiban keadilan masih bisa terjadi. Dan di tengah hidup pikuk isu itu, Ustadz Dari Sulaiman kembali muncul dalam sebuah siaran langsung. Ia menegaskan bahwa perjuangan ini bukan tentang membela kesalahan, tapi menegakkan nilai kemanusiaan. Katanya dengan suara bergetar, kalau negara ini ingin kuat, maka hukum harus jadi pelindung, bukan alat untuk menekan. Kalimat itu sontak viral dan dibagikan ribuan kali. Menariknya, beberapa hari setelah itu, sebuah sumber dari media nasional melaporkan bahwa Presiden Prabowo dikabarkan mengadakan rapat internal membahas evaluasi terhadap lembaga pemasyarakatan, termasuk Nusa Kambangan. Apakah ini kebetulan? Atau efek domino dari surat Ustadz Dari dan perhatian publik yang masif? Tidak ada yang berani memastikan, tapi arah anginnya terasa mulai berubah. Muncul rumor lain bahwa beberapa staf kepresidenan kini sedang melakukan pemantauan personal terhadap kondisi para narapidana kasus publik besar, termasuk Amar. Jika benar, maka ini bisa jadi sinyal besar bahwa negara tidak tinggal diam ketika ada potensi ketidakadilan di lapangan. Namun, di tengah semua kabar positif itu, ada juga desas-desus gelap yang tak kalah mengerikan. Beberapa pihak mengatakan bahwa pemindahan Amar ke Nusa Kambangan dilakukan bukan hanya karena kasusnya, melainkan karena ia sempat menyimpan sesuatu, bukti atau catatan tentang jaringan yang lebih besar daripada narkotika. Dan bila ini benar, maka mungkin inilah alasan mengapa kasusnya terasa tergesa-gesa dan penuh kejanggalan. Publik mulai bertanya-tanya, apakah Amar Zoni hanya tumbal dari permainan yang lebih besar? Apakah ada kekuatan lain di balik layar yang membuat kasus ini tampak lebih gelap dari yang kita tahu? Namun satu hal yang kini banyak dipercaya orang adalah Prabowo bukan sosok yang mudah menutup mata terhadap ketidakadilan. Sepanjang karirnya, ia selalu menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan, tapi kemanusiaan tidak boleh hilang.
Dan ketika nama Amarzoni muncul di tengah pembicaraan tentang keadilan dan kemanusiaan itu, mungkin ini pertanda babak baru akan segera dimulai. Sementara Amarzoni kini masih menjalani hari-harinya di balik besi Nusa Kambangan. Kabarnya ia mulai rajin menulis, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Surat-surat itu, kata seorang sumber, disimpan dengan hati-hati oleh pihak lapas. Dan beberapa di antaranya disebut akan dikirim ke seseorang di luar sana yang masih ia percayai sepenuhnya. Apakah orang itu Irish Bella? Atau seseorang di lingkaran kekuasaan yang diam-diam ikut memperjuangkan kebenarannya? Tidak ada yang tahu pasti. Namun satu hal jelas, ketika kebenaran mulai dicari, meski dari balik jeruji besi, ia akan menemukan jalannya sendiri. Dan mungkin untuk Amarzoni, jalan itu sedang dibuka perlahan lewat perhatian dari orang-orang besar yang diam-diam menatap dari jauhan, termasuk Presiden Prabowo sendiri.